Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang Google Form. Google Form ini berada di aplikasi Google atau Google Apps. Google Form itu sendiri adalah alat yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau bisa untuk mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Cara yang pertama adalah kita harus login dulu. Sini. Karena saya sudah login, jadi untuk step selanjutnya adalah di sini di kiri login terdapat aplikasi Google atau Google Apps. Diklik. Di sini ada beberapa aplikasi seperti Gmail, ada Drive, dokumen, kalender dan lain-lain yang sudah dijelaskan pada pertemuan rutin. Lalu di sini saya akan memperdalam lagi Google Apps tersebut melalui Google Form. Kita bisa menggunakan cara di sini ada formulir, kita langsung klik. Bisa seperti ini atau juga melalui Google Drive. Klik aplikasi Google, lalu klik Google Drive, lalu kita klik New pada kiri atas, lalu di sana ada tulisan folder, file upload, ada Google Docs, Sheet, Slide. Di sini ada Google Form. Google Form ini kita bisa melalui blank form, klik seperti ini, atau juga bisa melalui form template. Jadi Google Form ini kita sudah disediakan ada beberapa template. Education ini ada blank quiz seperti yang ini, kita bisa mulai dari awal, atau kita bisa menggunakan template yang dari Google Form. Ini bisa ada exit ticket, lalu ada personal sendiri, itu ada contact information, ada party invite, lalu ada work sendiri, itu ada event feedback. Jadi tinggal rekan-rekan memilih template yang seperti apa. Dari kita belajar melalui blank quiz. Baik, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Untuk yang pertama, di pojok kiri atas ini ada judul file, dimana kita akan menyimpan file tersebut dengan nama apa. Pada hari ini kita akan membuat data diri mahasiswa. Jadi saya akan memberikan judul file data dari mahasiswa seperti ini. Lalu ada move to folder. Move to folder ini saya akan menaruh file ini ada di folder yang mana. Misal saya akan bikin new folder. Kita bikin PKM Konflik. Foldernya sudah siap, kita langsung move dia. Lalu akan muncul data diri mahasiswa has been moved from my drive to UPKM Konflik. Ini ada undur dan dismiss, kita dismiss aja.
Lalu di sebelah move to folder ada start, lalu di sebelah kanan ada customize theme. Nah, di opsi tema ini kita bisa memilih header, ada warna tema, kita bisa pilih background warnanya juga, ada fontnya juga. Nah, lalu kita coba ganti headernya. Nah, di header ini juga banyak yang sudah disediakan, ada work and school, illustration, ada party, ada wedding. Nah, karena ini adalah data diri mahasiswa, kita pilih work and school. Contoh saya pilih yang ini. Nah, lalu akan muncul insert. Nah, kita insert. Nah, langsung akan muncul di atas seperti ini. Nah, untuk warna temanya, misal saya mau berubah nih, ganti warna ini atau warna ungu, terserah ganti. Nah, untuk background ini, backgroundnya saya mau lebih gelap atau lebih terang, boleh. Nah, untuk fontnya ini ada beberapa macam, ada 4. Nah, untuk kali ini saya pilih yang basic saja. Setelah itu di kanan ada preview. Nah, preview ini kita akan lihat hasilnya. Jadi rekan-rekan nggak perlu kirim send dulu atau copy link dulu. Nah, kita bisa preview, kita bisa lihat dulu, lihat hasilnya. Ini yang sudah kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di kanan preview ada setting. Nah, untuk setting ini kita akan jelaskan di belakang. Lalu di kanan setting ada send. Setelah Google Form ini selesai, bisa kita langsung kirim. Nah, lalu di kanannya ada more, ada lainnya, ada undo, ada make copy. Lalu ini ada move to press, ada get print. Ini bisa kita dapatkan link Google Formnya ini. Lalu kita bisa print, ada add collaboration. Nah, ini untuk add collaboration ini, misal saya mau ajak teman saya untuk bisa edit Google Form ini juga, kita masukkan emailnya. Saya contoh, kita ambil seperti ini. Nah, rekan saya ini mau jadi editor, karena dia bisa edit juga seperti ini. Nah, ini ada nama saya sebagai pemilih. Lalu get link. Nah, ini untuk mendapatkan link Google Form tersebut harus menggunakan program Surabaya. Nah, seperti itu. Lalu ada script editor, add-ons, ada preference. Nah, untuk preference ini jika kita bikin kuis ya, kuis online, itu kita bisa samakan semua poinnya. Karena di sini kita bikinnya data diri mahasiswa, jadi kita tidak perlu. Selanjutnya kita akan beri judul pada formulir ini, yaitu data diri mahasiswa pembinaan STIE Perbanas Surabaya. Baik, setelah judul, di bawah ini ada tulisan font description. Nah, untuk font description ini pemberian deskripsi pada judulnya itu isi semua data diri
dengan ini. Lalu untuk data yang pertama saya bikin nama. Nah, nama ini saya membutuhkannya jawaban pendek, jadi saya pilih short answer. Nah, di sini ada beberapa macam, ada paragraf, ada multiple choice, ada checkbox, ada drop down, ada file upload, ada linear scale, ada multiple choice, grid, checkbox, grid, ada date, ada time. Jadi untuk nama ini saya membutuhkan short answer atau jawaban pendek. Lalu di sini ada answer key. Ini biasanya formulir yang dalam bentuk kuis. Jadi dimasukkan jawabannya apa, lalu poinnya berapa. Lalu ada required. Nah, required ini yang dibutuhkan. Jadi untuk data nama ini wajib diisi oleh peserta. Jadi saya klik. Lalu di kanan ini ada description, ini bisa kita tambah deskripsinya, ada response validation. Baik, lalu untuk data yang kedua ini saya membutuhkan data NIM. Nah, ini ada duplicate, ini bisa kita duplicate seperti ini. Coba kita hapus lagi, atau bisa dengan cara add question, kita tambahkan mulai dari awal seperti ini. Nah, seperti yang pertama tadi. Nah, kita ketik ini. Nah, tetapi untuk data ini saya ingin dalam bentuk drop down. Bisa kita jadikan multiple choice dulu seperti ini. Nah, saya di sini sudah menyiapkan data NIM, data beberapa NIM. Tinggal kita tarik seperti ini, lalu kita copy, lalu kita copy di sini seperti ini. Akan tetapi ini bentuknya masih dalam multiple choice. Kalau bentuknya multiple choice, ini akan panjang seperti ini. Jadi kita bentuknya drop down. Ya, seperti ini. Kita coba di preview. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Tinggal klik minimnya berapa. Ulang dulu. Untuk data yang ketiga, saya mau bikin data tentang jurusan. Kita klik add question, kita klik jurusan. Nah, untuk data jurusan ini saya mau bikinnya multiple choice. Jadi untuk option pertama saya mau bikin S1 akuntansi. Saya mau bikin lagi S1 manajemen. Nah, untuk selanjutnya saya isi dengan other. Nah, jadi seperti ini, other. Kita coba preview. Nah, jadi rekan-rekan, jika jurusannya selain S1 akuntansi ataupun S1 manajemen, bisa klik other, lalu ketik jurusannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit. Di bawah add question ini ada import question. Jadi kalau rekan-rekan bikin formulir kuis, kita bisa mengambil soal dari formulir kuis yang pernah kita bikin. Jadi tinggal diklik formulir yang kita pilih, lalu akan pindah di formulir baru yang kita bikin. Lalu di bawahnya ada add title dan
deskripsi. Jadi ini penambahan judul dan deskripsinya. Lalu di bawah ini ada add image, ada lagi add video, lalu ini ada add section. Nah, saya akan memberi contoh tentang add question atau penambahan bagian. Kita klik. Nah, akan jadinya seperti ini. Bagian 2 dari 2, dan ini bagian 1 seperti ini. Lalu di bawah ini ada tulisan after section 1. Nah, jadi setelah bagian pertama ini kita sudah isi, apakah kita mau submit, langsung submit, atau di next ke bagian kedua. Jadi ini continue to the next section, ada go to section 1, ada go to section 2, sama submit form. Jadi kita bikinnya sekarang, coba setelah di bagian 1 kita next ke bagian 2. Nah, untuk judul section bagian 2 ini kita tulis juga data diri mahasiswa, dan kita isi deskripsinya bisa seperti di section pertama, atau kita kosongin saja juga tidak apa-apa. Lalu kita add question. Nah, lalu untuk data selanjutnya saya bikin data nomor telepon dalam bentuk short answer juga, jadi jawaban pendek. Nah, untuk nomor telepon ini saya bikin required, jadi wajib untuk diisi. Next lagi, saya bikin data selanjutnya, yaitu data alamat tempat tinggal. Nah, untuk data pada alamat tempat tinggal ini biasanya alamat rekan-rekan mungkin bisa saja panjang ataupun pendek, jadi kita bikinnya dalam bentuk paragraf. Nah, untuk data ini saya juga minta untuk wajib diisi, jadi diklik required. Untuk data selanjutnya saya akan bikin data tentang upload foto. Kita add question. Nah, untuk upload foto pribadi ini kita jadikan file upload. Jadi ini ada tampilan jika kita klik bagian file upload. Nah, ini ada long specific file. Nah, ini dalam bentuk apa? Dokumen, PDF, video, gambar, foto, aplikasi. Nah, kita klik image. Nah, untuk maksimum filenya berapa, bisa kita bikin 5, 10, pilih satu aja. Nah, ini maksimum ukuran filenya. Menurut saya tidak berubah ya. Nah, ini kita bikin required juga seperti ini. Sekarang kita coba preview. Kita coba tidak usah kita isi ya. Next. Nah, jika kita tidak mengisi, akan muncul seperti ini. This is required question. Jadi kita wajib isi. Kembali. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang setting.
Bisa ini ada general, presentation, ada quizzes. Ini yang general, yaitu ada college email addresses. Ini harus mengisikan email. Jadi akhirnya satu email saja dapat mengakses form ini dan tidak dapat diisi ulang. Sudah temannya. Lalu di bawahnya ada restricts to user in state Urbana Surabaya and its task organization. Jadi ini terbatas untuk pengguna state Urbana Surabaya. Kita teman ini. Lalu bawahnya ada limit to one response. Nah ini hanya dibatasi hingga satu tanda transaksi. Lalu selanjutnya ini ada responding can edit setelah edit, nggak usah kita klik ya. Lalu bisa melihat summary chart and text response-nya juga tidak usah kita klik. Untuk selanjutnya ada maximum size of all file upload. Terserah mau kita bikin berapa, 10 giga atau 3 giga. Ini menurut saya 1 giga cukup. Lalu selanjutnya ada presentation. Nah ini presentation ini show progress bar, ada shuffle question order. Shuffle ini untuk formulir dalam bentuk kuis. Di kuis tersebut bisa kita acak. Selanjutnya ada confirmation message. Ini konfirmasi jika mahasiswa tersebut yang mengisi formulir ini sudah selesai mengisi sebuah proposal. Kita bisa bikin verifikasi. Lalu ada quizzes. Nah untuk make this a quiz, ini memunculkan hasil ujian. Nah karena kita formulir ini adalah bentuk data diri mahasiswa, jadi tidak perlu untuk memunculkan hasilnya. Lalu kita save. Setelah formulir ini jadi, bisa kita berikan linknya, get preview link. Preview response, then klik get link. Ini kita copy aja, langsung kita bisa bisa. Sekarang kita coba preview ya, kita coba isi. Nah, langsung kita coba nama. Ini saya, jurusan saya, atau bisa ketik other, D3, potensi, bisa kita next. Nah, langsung muncul nomor telepon. Kita ketik seperti ini. Kita enter pun juga bisa. Lalu kita upload foto pribadi. Lalu kita select file from your device. Saya beri contoh ini. Lalu kita upload. Lalu kita submit.
Nah, langsung akan muncul tulisan terima kasih. Setelah itu akan muncul respon seperti ini. Sudah masuk satu respon, email, nama, NIM, jurusan, data diri mahasiswanya, ini nomor telepon, seperti ini. Bisa kita lihat questionnya, individualnya, seperti ini. Setelah itu, jika dirasa terlalu banyak respon, kita bisa merekap ini melalui Excel. Seperti ini. Nanti akan muncul beberapa respons seperti ini, jadi tidak perlu untuk merekap satu-satu. Ini cukup dari saya, dari Divisi Development. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.